Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kejahatan kerah putih, pencegahan dan penindakan yang kedua. Berikut nama anggota kelompok 10. Yang pertama ada Farihatul Ula Rizkia dengan NIM 738, Naila Syafira Agustin dengan NIM 740, Iva Kurniatin dengan NIM 776, Alisyah Nur Ramadhani dengan NIM 848, dan yang terakhir Lola Dewi Anggraini dengan NIM 851. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Farihatul Ula Rizkia dengan NIM 2017-310-738. Saya akan menjelaskan mengenai pendeteksian kejahatan kerah putih. Gejala-gejala terjadinya kejahatan kerah putih dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu anomali akuntansi. Anomali akuntansi umumnya melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan dokumen sumber, pencatatan di buku harian atau jurnal yang salah, serta ketidakakuratan pencatatan di buku besar atau general ledger. Gejala-gejala yang berkaitan dengan dokumen sumber meliputi faktur penjualan, order pembelian, permintaan pembelian, serta laporan penerimaan barang. Yang kedua yaitu pengendalian internal yang lemah. Gejala-gejala dari pengendalian internal yang lemah meliputi ketidakadanya pemisahan tugas, tidak adanya pengamatan secara fisik atas kekayaan organisasi, tidak adanya dokumen atau catatan yang tepat dan benar. Yang ketiga yaitu anomali analisis. Anomali analisis sendiri merupakan prosedur atau hubungan yang tidak lazim atau begitu tidak realistis untuk dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu yang keempat, gaya hidup yang bermewah-mewah. Para pelaku kejahatan kerah putih lazimnya suka membeli mobil mewah, pakaian yang mahal, rumah baru yang eksklusif, serta berpariwisata ke tempat dan dengan sarana yang mahal. Yang kelima yaitu mengenai perilaku yang tidak lazim. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa para penjahat kerah putih secara emosional menjadi sangat takut dan merasa bersalah. Yang keenam, yang terakhir yaitu laporan dan keluhan. Laporan dan keluhan di sini bisa dari rekan sesama kerja, atasan dan bawahan yang merupakan gejala-gejala dari kejahatan kerah putih. Laporan dan keluhan tersebut bukan merupakan bukti dari kejahatan kerah putih, akan tetapi banyak laporan dan keluhan yang tidak benar. Yaitu mendeteksi kejahatan kerah putih. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama tahap analitis terdiri dari 3, yaitu langkah pertama memahami kegiatan usaha atau bisnis. Langkah kedua mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih. Langkah ketiga katalogisasi kemungkinan gejala-gejala kejahatan kerah putih. Langkah keempat sampai dengan 6 ini merupakan tahap teknologi. Langkah keempat dengan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data tentang gejala-gejala. Langkah kelima menganalisis hasil. Langkah keenam menginvestigasi gejala-gejala. Langkah keenam ini merupakan bagian dari tahap investigasi dan kemudian akan ditindaklanjuti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu peran akuntan dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. ACFE 2012 di dalam Report to the Nation mengatakan bahwa sebagian besar kejahatan kerah putih terjadi di Departemen Akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Berbagai kasus kejahatan kerah putih seperti kasus Enron, WorldCom, dan lain-lain secara langsung maupun tidak langsung melibatkan akuntan, baik itu akuntan internal maupun akuntan eksternal yang bertugas sebagai auditor independen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akuntan cukup berperan baik secara positif maupun secara negatif dalam melakukan kejahatan kerah putih. Sebenarnya tanggung jawab akuntan, khususnya auditor,
dalam mendeteksi kejahatan kerah putih telah diatur. Namun, tanggung jawab auditor tersebut tidak menjadi isu yang jelas bagi masyarakat, pemerintah maupun auditor itu sendiri. Para pembuat peraturan dan pemerintah telah mencoba untuk menetapkan tanggung jawab tersebut secara definitif. Namun, tugas tersebut tidak mudah. Tanggung jawab para auditor keuangan internal maupun eksternal masih diragukan sejauh mana mereka secara legal dan profesional bertanggung jawab untuk mendeteksi kejahatan kerah putih di saat mereka melakukan audit keuangan. Hal ini tampak pada standar auditing SA yang dikeluarkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Publik 2001 SA Seksi 110 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Oleh karena itu, sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan yang material terhadap laporan keuangan. Baik, selanjutnya itu perkembangan saat ini kejahatan kerah putih. Berbagai kejahatan kerah putih pada awal tahun 2001 membuat masyarakat merasa bahwa para akuntan membela kepentingan organisasi atau perusahaan. Kasus Enron, WorldCom, dan lain-lain menunjukkan bahwa akuntan, baik akuntan internal maupun eksternal, belum sepenuhnya merasa bertanggung jawab untuk mendeteksi kejahatan kerah putih. Nah, hal ini diperkuat dengan diundangnya Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 oleh Kongres USA menghendaki agar akuntan juga bertanggung jawab dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. SAS nomor 99 menjelaskan bahwa auditor yang memeriksa laporan keuangan harus bertanggung jawab terhadap kecurangan atau kejahatan kerah putih, yaitu yang pertama, memahami penyebab dan tanda-tanda dari kecurangan atau kejahatan kerah putih. Yang kedua, melakukan penilaian atas risiko-risiko dari salah saji yang material dari laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan atau kejahatan kerah putih. Yang ketiga, yaitu merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh jaminan yang masuk akal tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan ataupun kejahatan kerah putih. Yang keempat, berpengalaman dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mendokumentasi hasil-hasil dari proses audit, serta contoh-contoh dari kejahatan kerah putih. Yang selanjutnya, memiliki tingkat skeptisme profesional yang memadai, yang beranggapan bahwa manajemen tidak jujur. Yang selanjutnya, menetapkan tanggung jawab penugasan kepada staf audit yang memiliki pengalaman serta telah mendapatkan pelatihan seperti yang dibutuhkan dalam penilaian risiko audit. Selanjutnya, membuat laporan tentang semua contoh-contoh kejadian kejahatan kerah putih pada tingkatan manajemen. Selanjutnya, menekankan bahwa laporan keuangan yang terpengaruh oleh kecurangan atau kejahatan kerah putih yang material harus diubah dan atau memberikan pendapat atau opini bahwa laporan keuangan tidak wajar. Yang terakhir, memberikan informasi kepada komite audit tentang adanya kecurangan atau kejahatan kerah putih.
Nah, bila auditor mengetahui contoh dan tanda-tanda kejahatan kerah putih, maka auditor perlu melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu mendapatkan bukti-bukti tambahan. Yang kedua, mempertimbangkan dampak pada aspek-aspek yang lain dari audit. Yang ketiga, mendiskusikan hal-hal dan pendekatan untuk kemungkinan melakukan investigasi. Dan yang terakhir, melakukan konsultasi pada penasehat hukum. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iva Kurniatin dengan NIM 776 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai implementasi pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih. Nah, menurut buku, menawarkan model fraud triangle yang baru yang dapat membantu berbagai pihak, khususnya para auditor untuk memahami hakikat dari kejahatan kerah putih. Nah, the new fraud triangle atau bisa disebut dengan fraud diamond adalah sebuah penyempurnaan dari fraud triangle dengan menambahkan satu elemen, yaitu capability atau kemampuan pelaku. Nah, di PPT sudah ada gambarnya. Nah, yang pertama ada motivasi atau tekanan, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan kecurangan yang dapat disebabkan oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Tekanan atau motivasi ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk nyata, direct, atau bentuk persepsi atau indirect. Nah, bentuk nyata atau direct ini adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party atau clubbing, atau persoalan keuangan. Lalu yang kedua, bentuk persepsi atau indirect, yaitu merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti executive need. Terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan atau motivasi yang dapat mengakibatkan keempat kondisi tersebut, yaitu yang pertama, financial stability, yang kedua, external pressure, yang ketiga, personal financial need, dan yang terakhir, financial targets. Nah, yang kedua ada peluang atau kesempatan atau opportunity. Nah, kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. Nah, peluang atau kesempatan pada financial statement fraud dapat terjadi pada 3 kategori kondisi, yaitu yang pertama, nature of industry, yang kedua, ineffective monitoring, dan yang terakhir, organizational structure. Nah, yang ketiga ada integritas pribadi. Nah, integritas pribadi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter yang dimiliki pelaku akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukan. Contohnya, bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Yang terakhir ada kemampuan pelaku atau capability. Nah, dalam kenyataannya ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Pada elemen individual capability terdapat beberapa komponen kemampuan untuk menciptakan fraud, yaitu ada 6. Yang pertama, posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Yang kedua, kecerdasan atau brain. Yang ketiga, tingkat kepercayaan diri atau ego. Yang keempat, kemampuan pemaksaan. Yang kelima, kebohongan yang efektif. Dan yang terakhir, kekebalan terhadap stres. Nah, tentunya dengan mengetahui beberapa faktor penyebab kecurangan fraud yang timbul dalam teori fraud triangle atau fraud diamond, maka kita bisa mencegah dan memberantas korupsi supaya tidak ada penyalahgunaan aset perusahaan atau instansi. Pencegahan fraud atau korupsi adalah upaya yang terintegrasi dengan cara menekan terjadinya motivasi, peluang, integritas pribadi, dan kemampuan pelaku. Nah, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Selain itu, fraud dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan fraud, yaitu yang pertama, risk analysis.
Desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisis apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi, kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut. Lalu yang kedua ada implementasi, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatih anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi. Yang ketiga ada sanksi. Harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan atau proses hukum. Yang terakhir ada monitoring atau melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya ada kasus mencegah kejahatan kerah putih melalui pendidikan. Kasus di Indonesia oleh Romanus Wilopo tahun 2012. Latar belakangnya yaitu Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE dalam Fraud Examiners Manual tahun 2011 menjelaskan bahwa fraud atau kejahatan kerah putih terdiri dari korupsi, penyelewengan aset, dan segala bentuk kecurangan. Di negara maju biasanya dilakukan dengan bentuk kecurangannya. Sebaliknya di negara berkembang hal itu dilakukan dengan tindakan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Indonesia khususnya pada masa reformasi diawali dengan pengesahan Undang-Undang Pemberantasan dan Pemberantasan Korupsi. Jika di banyak negara upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dan berhasil, maka upaya di Indonesia sudah 13 tahun, 2012 itu masih belum berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Lisyanul Ramadan dengan NIM 2017-310-848 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya mengenai motivasi. Perilaku korupsi merupakan pemerasan atau ancaman yang terselubung. Di Indonesia, segala bentuk korupsi terjadi di berbagai tingkatan. Dalam banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan para politisi. John memaparkan bahwa gagalnya korupsi di Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semua pilar negara mulai dari eksekutif negara, pemerintah daerah, legislator negara dan daerah, serta penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, dan tentara tidak kebal dari korupsi. Yang kedua, informasi tentang aturan dan pelaksanaannya asimetri, sehingga ada aturan yang pelaksanaannya tidak seragam. Yang ketiga, saling berkompetisi untuk mendapatkan kemewahan penampilan fiskal individu ketimbang mengutamakan pelayanan publik. Yang keempat, fungsi pengawasan internal di pemerintahan atau audit eksternal sebagai lembaga pemeriksa keuangan Republik Indonesia hanyalah kosmetik dari sistem pemerintahan. Yang kelima, pembentuk lembaga atau lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Peradilan, dan lain-lain belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemberantasan korupsi. Dari penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai apa saja bentuk korupsi, lalu mengapa upaya pendeteksian korupsi di Indonesia masih belum berhasil, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab gagalnya pemberantasan korupsi, lalu bagaimana cara pemberantasan korupsi berhasil. Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemberantasan atau korupsi di Indonesia. Selanjutnya, mengenai hasil. Seseorang yang berkehendak profesional harus memiliki kompetensi atau hard skill dan nilai-nilai atau soft skill dalam profesionalisme tersebut. Biasanya, kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Namun, sayangnya pendidikan profesionalisme di Indonesia belum memperhatikan proses pembelajaran nilai maupun soft skill. Proses pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia hanyalah menekankan pada kompetensi atau hard skill dan kurang memberikan keseimbangan dalam proses pembelajaran nilai atau soft skill. Oleh karena itu, tidak heran jika kebanyakan koruptor di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi.
Proses pembelajaran nilai atau soft skill dapat menjadi bagian dari pencegahan kejahatan kerah putih, khususnya korupsi. Oleh karena itu, sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih menekankan proses pembelajaran pada aspek nilai-nilai daripada aspek kompetensi atau keahlian. Proses pembelajaran nilai-nilai soft skill harus ditekankan pada aspek implementasi, tidak hanya pada aspek teoritis. Dengan demikian diharapkan kedepannya akan tercipta budaya masyarakat Indonesia yang jujur, pekerja keras, dan tidak korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Lola Dewi Anggraini, dengan NIM 2017-310-851 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan kasus. Meskipun upaya pemberantasan kejahatan kerah putih di Indonesia, khususnya korupsi, telah dilaksanakan, namun indeks korupsi di Indonesia masih rendah dan buruk. Saat ini, pemberantasan korupsi lebih ditekankan pada aspek deteksi, bukan pencegahan. Pencegahan korupsi perlu ditekankan pada aspek pendidikan, khususnya pembelajaran nilai di perguruan tinggi. Karena itu, upaya dan dukungan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan pembelajaran anti korupsi patut diapresiasi. Namun, yang terpenting adalah praktek pelaksanaan pembelajaran anti korupsi dan bukan pembelajaran teoritis. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, terutama pada aspek pencegahan. Selanjutnya adalah kesimpulan materi. Kejahatan kerah putih saat ini maupun di waktu yang akan datang diperkirakan akan semakin meningkat. Selain korupsi dan penyalahgunaan kekayaan organisasi, bentuk lain dari kejahatan kerah putih yang sangat merugikan adalah kecurangan laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan yang curang ini tidak terlepas dari peran langsung atau tidak langsung dari akuntan. Dengan memahami bentuk-bentuk kejahatan kerah putih, berikut rinciannya serta tanda-tandanya, maka seorang akuntan akan dapat berperan untuk mencegah maupun mendeteksi terjadinya kejahatan kerah putih. Langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih adalah dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu, dan menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Sekian presentasi dari kami kelompok 10.